Halo pemirsa, program Sinpo Sepekan kembali hadir dengan berbagai informasi pilihan selama satu pekan terakhir bersama saya, Andi Muhammad Rezaldi. Presiden Jokowi resmikan kereta cepat Jakarta-Bandung. Gibran Rakabuming Raka berpotensi jadi cawapres pendamping Prabowo. Viral foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sebuah gor bulu tangkis. Berikut berita pilihan selama sepekan. Presiden Joko Widodo meresmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinamai WUS sebagai kereta cepat pertama yang ada di Indonesia dan di Asia Tenggara. Peresmian tersebut dilakukan di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur pada Senin pagi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur. Kereta cepat yang diberikan nama WUS ini mempunyai kecepatan tinggi yang dapat menghemat waktu, serta memiliki sistem modern. Presiden Jokowi menjelaskan kereta cepat tersebut merupakan yang pertama di Indonesia serta di Asia Tenggara. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini memiliki kapasitas mencapai 601 penumpang dengan desain modern dan memiliki ruang yang luas serta menampilkan 3 kelas. Di antaranya 18 penumpang kelas VIP, 28 penumpang kelas 1, 555 penumpang kelas 2. Ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS, W-H-O-O-S-H, dibaca WUS. Ini diinspirasi dari suara yang melesat dari kereta berkecepatan tinggi ini dan singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-78 tahun di Monumen Nasional Jakarta pada Rabu 5 Oktober 2023. Dalam amanatnya, Jokowi menyampaikan agar Tentara Nasional Indonesia untuk tetap menjaga kondisi damai dalam memasuki tahun politik pada pemilu 2024 mendatang dan tetap menjaga sinergitas dengan Polri. Upacara HUT TNI ke-78 dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang berlangsung di Monumen Nasional Kamis 5 Oktober 2023. Sebelum memulai upacara, Presiden Jokowi dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono terlebih dahulu mengecek kesiapan pasukan dengan menggunakan tank BMP-3F jenis tank amfibi. Dalam amanatnya, Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga situasi yang damai dalam memasuki tahun politik 2024 mendatang. Jokowi juga menyampaikan untuk tetap menjaga netralitas serta sinergitas dengan Polri. Lebih lanjut, Jokowi juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada jajaran Tentara Nasional Indonesia atas dedikasi selama 78 tahun dalam mengabdi dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai. Segera padamkan percikan sekecil apapun. Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar. Tetap jaga sinergitas dengan Polri dan tetap jaga netralitas TNI. Dan tetap pelihara watak kasatria, selalu jadikan sabta marga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak. Dari Jakarta, Jihan Nabila Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Komisi 6 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Investasi dan Kepala BP Batam untuk membahas tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Anggota Komisi 6 DPR Herman Heron mengatakan, rapat ini bertujuan untuk meninjau ulang proses relokasi lahan tersebut agar dapat dilakukan dengan cara yang baik dan menghargai hak warga. Buka suara mengenai persoalan lahan di Rempang, anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Hairon mengatakan relokasi kawasan harus dilakukan secara bermartabat, sesuai kesepakatan dua belah pihak.
Menurutnya, investasi tidak boleh menyingkirkan masyarakat yang merupakan bagian integral dari keutuhan negara. Oleh karena itu, dirinya menilai permasalahan lahan di Rempang harus ditinjau kembali. Jika perlu dilakukan relokasi, maka harus dimulai dengan cara yang baik dan menghindarkan cara-cara yang represif. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada negara. Oleh karena itu, rakyat harus dihargai sebagai subjek dalam sebuah negara. Dalam investasi ya harus dihargai. Rasa penghargaan banyak cara. Kalaupun kemudian memang dalam kawasan yang harus dipindahkan, ya tentu harus dipindahkan secara bermartabat. Dibicarakan sebaik-baiknya, harus ada kesepakatan. Tidak boleh kemudian hanya kepentingan sepihak. Nah, oleh karena itu harus didudukan pada tempat yang benar, yang betul-betul kepentingannya adalah kepentingan untuk rakyat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menghormati pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait tertutupnya peluang duet Prabowo-Ganjar. Meski peluang tertutup, hubungan baik antara Gerindra dan PDIP akan terus berjalan. Hal itu disampaikan Dasko saat menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara KWP Awards di Gedung Nusantara 4 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko mengatakan dirinya menghormati keputusan Megawati yang menutup peluang duet Prabowo-Ganjar untuk Pilpres 2024. Menurutnya, tertutupnya peluang tersebut tak lantas mengubah hubungan dan komunikasi baik yang terjalin antara Gerindra dan PDIP. Dirinya pun menuturkan jelang pendaftaran Capres dan Cawapres, alangkah baiknya jika masing-masing pihak saling berkonsentrasi untuk mempersiapkan kelancaran Pilpres 2024. PDIP tentang pencapresan dan itu kita hormati dan menjelang pendaftaran yang tidak berapa lama lagi, marilah kita kemudian sama-sama berkonsentrasi untuk mempersiapkan segala waktunya bagi kelancaran Pilpres kemudian. Ya, saya pikir masing-masing partai kan sudah menetapkan pilihannya dan saya pikir kita konsentrasi pada kontestasi yang teduh dan juga berharap supaya pemilu dapat berjalan dengan baik dan lancar kemudian. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani turut mengungkapkan perkembangan wacana Prabowo Subianto berduet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Muzani mengatakan keduanya telah memiliki koalisi masing-masing dan dideklarasikan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menjawab peluang wacana duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024. Muzani menyebut baik Prabowo maupun Ganjar sudah dideklarasikan menjadi calon presiden 2024 dan sudah memiliki partai koalisinya masing-masing. Namun demikian, Muzani mengatakan peluang duet Prabowo-Ganjar masih memungkinkan terjadi, sebab keduanya belum memiliki calon wakil presiden. Selain itu, menurutnya jika Prabowo dan Ganjar dapat bersatu di Pilpres 2024, maka hal itu baik untuk menghemat proses demokrasi. Kan sudah disampaikan, Ganjar adalah calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan, Gerindra adalah calon presiden yang diusung oleh Partai Gerindra dan seluruh partai koalisi. Masing-masing sudah mendeklarasikan sebagai calon presiden dan masing-masing sudah punya partai koalisi. Sebagai sebuah kemungkinan yang mungkin saja keduanya belum punya calon presiden, keduanya belum nyalon, belum mendaftarkan di KPU. Tetapi teknis politiknya bagaimana menjelaskan kepada konstituennya, itu yang ada problem. Sebagai sebuah harapan, kami menghormati dan kami menyenangi, karena itu akan menghemat proses demokrasi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dinilai memiliki peluang sebagai kandidat calon wakil presiden Prabowo menurut sejumlah survei maupun pengamat. Menanggapi adanya peluang tersebut, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Politik di Koalisi Indonesia Maju dalam hal penentuan cawapres. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menanggapi peluang Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo di kontestasi Pilpres 2024. Dasko mengatakan mengenai kandidat bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Saya tidak bisa menjawab soal kandidat karena kita sudah sepakat bahwa keputusan tentang cawapres
walaupun itu kemudian diserahkan oleh Ketua Umum partai-partai koalisi kepada Pak Prabowo, itu juga tetap akan dibicarakan bersama antara Pak Prabowo dengan Ketua-Ketua Umum partai koalisi. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas turut merespon wacana PKB yang bakal mendisiplinkan dirinya usai mengeluarkan pernyataan mengenai sosok calon pemimpin hingga menimbulkan spekulasi. Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas mengaku tetap pada pendiriannya mengenai imbauan untuk jangan memilih pemimpin yang bermulut manis dan berwajah tampan. Yakut menilai publik harus memilih pemimpin dengan cara yang baik dan rasional, bukan hanya melihat dari tampilan fisiknya saja. Politikus PKB ini mengatakan rekam jejak calon pemimpin merupakan hal penting, lantaran berkaitan dengan urusan bangsa dan negara. Lebih lanjut, Yakut menuturkan dirinya siap jika harus didisiplinkan oleh partainya. Namun hingga kini ia belum menerima surat terkait pemanggilan dirinya dari PKB. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid merespon pernyataan Yakut yang mengajak publik untuk tidak memilih pemimpin yang hanya bermodal kata-kata manis dan tampang menawan saja. Dalam kesempatan itu, Jazilul mengatakan partainya tengah menyiapkan langkah pendisiplinan terhadap Yakut Kholil Qaumas. Pak Jazil ini kan politisi yang hebat, terhormat, ya kan? Punya jasa besar terhadap partai dan mungkin salah satu pendiri partai mungkin ya, saya nggak tahu. Saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu ya, untuk apa? Mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin, agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji dengan mulut manis, mencabut itu sangat mau. Publik harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang rasional, bukan hanya tampilan fisik. Ya, yang kedua, harus dicek track record pemimpin ini urusan bangsa dan negara. Ya, ini urusan bangsa dan negara. Kalau karena itu kemudian didisiplinkan, ya silahkan. Saya tidak akan mencabut itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Dalam sidang paripurna ke-7 DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi undang-undang pada Selasa 3 Oktober 2023. Terkait revisi tersebut, terdapat 7 fraksi yang setuju, 1 fraksi setuju dengan catatan dan 1 fraksi menolak. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI ke-7 di Gedung Nusantara 2, Senayan, Jakarta pada Selasa 3 Oktober 2023. Dalam pembicaraan tingkat 1 di Komisi 2 DPR RI, Ketua Komisi 2 Doli Kurnia Tanjung menyatakan dari 9 fraksi ada 7 fraksi yang setuju RUU tersebut dibawa dalam pengambilan keputusan pada rapat paripurna. 1 fraksi menyetujui dengan catatan dan 1 fraksi menolak. Pada acara rapat kerja tingkat 1 pengambilan keputusan tersebut, 9 fraksi dan DPR RI yang membacakan pendapat akhir mini fraksi di Komisi 2 DPR RI menyatakan bahwa 7 fraksi antara lain fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi PAN, fraksi P3, dan DPD RI menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2. 1 fraksi, yaitu fraksi Demokrat, menyatakan menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 dengan catatan. Kemudian ada 1 fraksi, yaitu fraksi PKS, menyatakan menolak untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 dengan pandangan dan catatannya sebagai berikut. Ketujuh fraksi yang menerima revisi UU untuk dibawa ke paripurna adalah fraksi PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP. Fraksi Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS adalah fraksi yang menolak. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, selaku pimpinan paripurna membacakan kembali hasil pembahasan dan melontarkan pertanyaan kepada seluruh fraksi yang hadir sebanyak 2 kali.
untuk meminta persetujuan terkait pengesahan revisi RUU IKN tersebut. Berdasarkan laporan Ketua Komisi 2 DPR RI bahwa terdapat 7 fraksi, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang. Fraksi Partai Demokrat menyetujui dengan catatan atas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Sedangkan fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna hari ini. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Saudara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Wakil Ketua DPR Dasko menghadiri acara Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP Award yang diselenggarakan di Gedung Nusantara 4, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, penganugerahan yang diberikan kepada anggota Dewan dalam acara KWP Award merupakan sebuah tanggung jawab untuk terus meningkatkan kinerja Dewan. Koordinatoriat Wartawan Parlemen menyelenggarakan acara KWP Awards sebagai bentuk pemberian penghargaan bagi pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI serta anggota Dewan yang telah menunjukkan kinerja baik. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan penganugerahan yang diberikan KWP Awards kepada anggota Dewan merupakan sebuah tanggung jawab untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya. Dalam sambutannya, Dasko berharap acara KWP Award dapat menjadi agenda tahunan. Terlebih menurutnya media dan wartawan di parlemen merupakan mitra strategis dalam membangun komunikasi yang konstruktif. Panitia memang pengertian. Kalau tadi Pak Rahmat Gobel yang di sini bunganya nggak perlu diturunin. Ini karena kita ya kan. Jadi ya. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Koordinator Wartawan Parlemen, Saudara Aryawan dan berserta seluruh jajaran, pimpinan dan anggota Parlemen lintas fraksi, Menteri Kementerian dan Kepala Lembaga Negara atau yang mewakili dan hadirin serta tamu undangan. Tadi ada Kang Ujang Komarudin, ada Ketua PW Jaya yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan KWP Award 2023 dengan tema membangun sinergitas KWP dengan MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan Kementerian Lembaga dalam mewujudkan parlemen modern. Selaku pimpinan DPR, saya ingin menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus koordinator wartawan parlemen yang telah sukses menyelenggarakan acara pada hari ini. Sehingga kalau bisa kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan setiap tahun, tentunya kami akan mendukung dan mensupport secara penuh. Ini bagian kesekjenan, kalau diingat, kalau kita minta ini berlangsung secara terus-menerus, artinya setiap tahun acara ini harus disupport secara penuh dan dianggarkan tentunya. Kami meyakini bahwa kegiatan KWP tidak hanya bersifat seremonial semata, bukan tentang piala atau penganugerahan saja, tetapi lebih daripada itu ada sebuah dedikasi dan tanggung jawab
yang harus diemban bagi para pihak yang masuk dalam penerima kategori tertentu dan atau yang akan mendapatkan award guna meningkatkan prestasi kinerjanya. Seperti tadi Kang Ujang Komarudin ngomong, kalau saya suka datang ke pelosok-pelosok itu Kang Ujang harus tahu bahwa saya sekalian memang suka kulineran, jadi sekalian mampir-mampir gitu. Terutama bagi kawan-kawan parlemen sebagai wakil rakyat untuk harus dekat dengan masyarakat dan dapat memperjuangkan apa yang menjadi keluh kesah, harapan dan aspirasi masyarakat. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, sebuah kehormatan tersendiri untuk saya secara pribadi dan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dapat menghadiri acara ini, dan dengan harapan bahwa acara ini dapat berlangsung terus dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan kita menyadari sepenuhnya bahwa rekan-rekan media adalah mitra strategis dalam membangun komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat secara lebih masif dan lebih luas untuk kelembagaan kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Beredar foto pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di sebuah gor bulu tangkis di kawasan Tangki Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Hal tersebut menjadi polemik di media sosial dan media massa. Seperti inilah suasana gor bulu tangkis kawasan Tangki di Jalan Mangga Besar 5, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada Sabtu pagi. Di dalam bangunan gelanggang olahraga ini terdapat 2 lapangan bulu tangkis yang terlihat sepi. Selain itu, sejumlah foto-foto pemain bulu tangkis dengan sejumlah kejuaraan dan penghargaannya juga dipajang di gor ini. Diketahui disinilah foto lokasi pertemuan Ketua KPK dan Menteri Pertanian yang beredar di media sosial. Dalam foto yang beredar terlihat Firly mengenakan kaos dan celana pendek. Dia juga tampak memakai sepatu olahraga. Sementara SYL duduk di sebelahnya mengenakan kemeja dan celana jeans biru. Foto itu diduga diambil di sela Firly Bahuri bermain bulu tangkis. Pertemuan itu menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejak pertengahan 2022, KPK tengah melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Penyelidikan itu kemudian ditingkatkan ke penyidikan pada 2023. Surat pemerintah dimulainya penyidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian, lalu terbit dan ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron pada 26 September 2023. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian Sinpo sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Muhammad Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.